Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Energi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengelolaan isu manajemen energi. Isu manajemen energi memerlukan pengelolaan yang sistematis. Adapun sebab terjadinya dan cara perbaikannya serta tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seringkali isu ini di luar perhatian perusahaan. Selama ini, dalam banyak hal, pengeluaran biaya akibat penggunaan energi lebih sering dianggap sebagai pengeluaran yang harus diterima begitu saja, tanpa evaluasi kritis dan tidak dapat dihindari. Bukannya sebagai pengeluaran yang dapat dianggarkan atau dikendalikan. Untuk kesuksesan dalam pengaturan energi yang lebih efisien, pastinya peran serta semua pihak dalam perusahaan sangatlah penting, utamanya pada kedisiplinan dan pengadministrasian penggunaan energi. Contohnya adalah mematikan lampu jika tidak diperlukan, atau komputer yang tidak digunakan. Bahkan jika perlu, adanya pencatatan penggunaan energi setiap harinya. Untuk pengelolaan isu yang ketiga, yaitu perlunya pertimbangan investasi untuk pembelian peralatan-peralatan yang efisien. Contoh kecil yaitu penggantian lampu neon dengan LED, monitor tabung komputer yang lama dengan monitor LED, serta pemilihan peralatan-peralatan lain yang lebih efisien atau lebih hemat dalam mengkonsumsi energi. Sedangkan tujuan isu manajemen energi dalam perusahaan secara umum, yaitu yang pertama adalah membangun kesadaran tanggung jawab dan kepedulian, serta memotivasi keterlibatan aktif seluruh karyawan. Yang kedua adalah menyediakan bahan, literatur, dan petunjuk teknis tentang teknik manajemen energi beserta teknologinya. Yang ketiga yaitu membantu dan memfasilitasi karyawan atau departemen untuk mengimplementasikan manajemen energi. Serta yang terakhir yaitu mengintegrasikan manajemen energi agar menyatu dalam keseluruhan aktivitas perusahaan. Untuk aktivitas pengelolaan isu manajemen energi dapat dilihat pada gambar berikut, di mana aktivitas tersebut berjalan ke dalam maupun ke arah luar perusahaan. Untuk aktivitas pertama biasa dimulai dari seminar. Untuk pengelolaan isu ke arah dalam, aktivitas ini meliputi pembentukan grup diskusi baik dalam perusahaan atau tiap departemen yang ada. Tujuannya adalah untuk membagi pengetahuan maupun pengalaman dengan bagian atau departemen lain, mendengarkan pendapat, mendiskusikan peran dan keterlibatan karyawan, serta hasil yang telah dicapai guna membangun rasa memiliki dan kesadaran dalam diri karyawan tentang peran dan tanggung jawabnya dalam manajemen energi. Adapun aktivitas yang dilakukan yaitu pemberian pelatihan kepada karyawan dan mempresentasikan hasil pelatihan tersebut di dalam perusahaan. Untuk pengelolaan isu ke arah luar, aktivitas ini bisa berupa memberi kesempatan pada karyawan untuk mengikuti pelatihan atau seminar tentang manajemen energi yang memungkinkan karyawan untuk bertukar informasi dan pengalaman dengan perusahaan lain serta mengikuti perkembangan proses dan teknologinya. Yang kedua adalah konsultasi. Untuk pengelolaan ke arah dalam, pemberian pengarahan dan konsultasi bagi semua karyawan di seluruh level dan divisi perusahaan dilakukan oleh tim ahli manajemen energi. Seandainya tidak ada tim ahli, tempat berkonsultasi cukup manajemen energi yang telah ditunjuk. Untuk ke arah luar,
Perusahaan menggunakan jasa konsultan atau tim pakar dari lembaga penelitian atau perguruan tinggi dalam mengembangkan program manajemen energinya. Penggunaan konsultan memungkinkan perusahaan mengetahui isu-isu terbaru terkait perkembangan teknik dan metode dalam manajemen energi. Yang ketiga, yaitu benchmarking, di mana benchmarking dilakukan melalui studi secara mendalam mengenai hal tertentu, kemudian membandingkan kinerjanya dengan keadaan standar. Aktivitas yang dilakukan yaitu dengan membandingkan kinerja manajemen energi antar departemen atau antar perusahaan yang bidang operasionalnya hampir sama. Tujuannya adalah melihat peluang untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Kemudian adalah petunjuk dan info teknis. Untuk pengelolaan ke arah dalam, tim manajemen energi harus menyediakan literatur dan petunjuk teknis tentang segala aspek dalam manajemen energi perusahaan, termasuk publikasi mengenai implementasi dan hal-hal yang telah dicapai manajemen energi dalam perusahaan. Pada tahap-tahap awal implementasi manajemen energi, aktivitas pengelolaan isu manajemen energi harus memiliki porsi yang dominan, karena memperkenalkan sesuatu yang baru, membangun kesadaran untuk peduli, dan memotivasi peran serta karyawan di seluruh level perusahaan. Hal ini merupakan sebuah tantangan tersendiri yang sulit. Untuk ke arah luar, tim manajemen energi harus memperbarui literatur dan sumber-sumber informasinya, baik dalam proses, metode, dan teknologi dalam manajemen energi sesuai perkembangan terbaru. Jika manajemen energi telah berjalan dan menyatu dengan baik ke dalam seluruh aktivitas perusahaan, maka aktivitas yang lebih dominan dalam pengembangan ke arah luar yaitu memperbarui atau mengupdate pengetahuan kemampuan teknis dan manajemen dengan menggunakan sumber-sumber informasi terbaru. Adapun langkah sukses dalam manajemen energi diantaranya adalah yang pertama, merumuskan kebijakan energi dan tujuannya. Di sini kegiatannya diantaranya adalah mendeklarasikan kemauan untuk melaksanakan manajemen energi, menyusun pernyataan bersama tentang kebijakan energi, pembentukan tim atau komite energi beserta deskripsi tugas atau job desk-nya yang nantinya bertugas merumuskan petunjuk teknis ke semua level karyawan dalam perusahaan. Tim ini juga bisa menggunakan tenaga konsultan energi atau auditor energi dari luar. Pastinya akan bekerja sama dengan tim dari perusahaan. Yang kedua, langkah suksesnya yaitu melakukan audit energi secara mendalam. Tahap ini sebenarnya sudah masuk dalam implementasi, di mana jantung penggerak manajemen energi adalah audit energi, dan fundamental audit energi atau dasarnya energi adalah historical review penggunaan energi. Untuk objek yang digunakan adalah data-data penggunaan energi pada masa lalu, yang selanjutnya dilakukan penelusuran dan pemeriksaan pola penggunaan energinya. Yang ketiga, yaitu merumuskan rencana implementasi. Setelah mendapatkan data-data kuantitatif dan kualitatif penggunaan energi dari waktu-waktu sebelumnya, selanjutnya tim manajemen energi mengidentifikasi area-area mana saja yang dapat dilakukan penghematan energi. Dan selanjutnya tim tersebut merumuskan tugas dan tanggung jawab karyawan di semua level dalam perusahaan. Langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi dan memonitor implementasi manajemen energi. Evaluasi dan monitoring
dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai terhadap tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya, baik di level perusahaan maupun di level departemen. Evaluasi kualitatif dan kuantitatif yang terukur juga dilakukan untuk menilai kepedulian dan keseriusan karyawan dalam implementasi manajemen energi. Sedangkan alasan utama yang menjadi pendorong untuk memulai sebuah program manajemen energi adalah dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua adalah dapat menurunkan biaya operasional dan produksi yang pastinya berimbas pada perkembangan atau keuntungan dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah dapat memperbaiki produk atau pelayanan. Selain itu juga dapat mengupgrade kondisi kerja serta dapat mengurangi dampak lingkungan akibat penggunaan energi yang tidak berlebihan. Untuk materi selanjutnya adalah mengubah paradigma tentang penggunaan energi. Cara pandang lama tentang konsumsi energi, yang pertama adalah selalu dilihat sebagai biaya tetap yang tidak terhindarkan. Dan yang kedua adalah dipandang sebagai biaya yang harus diterima begitu saja. Dan yang ketiga adalah dijadikan sebagai suatu realitas atau sesuatu sebagaimana adanya. Intinya di sini yaitu jika dalam suatu proses melibatkan suatu energi untuk menghasilkan produk, maka wajar jika ada biaya produksi yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, kita harus merubah cara paradigma lama tersebut, yaitu dengan cara pandang baru tentang konsumsi energi, yaitu yang pertama adalah dilihat sebagai biaya yang dapat dikontrol, kemudian dipandang sebagai biaya yang sebagaimana seharusnya, dan dijadikan sebagai suatu nilai atau prestasi yang harus dicapai dalam penghematan energi. Intinya, jika dalam suatu proses melibatkan suatu energi untuk menghasilkan produk, maka biaya produksi dapat diminimalisir melalui beberapa perubahan. Adapun implementasi perubahan tersebut, jika dilakukan perubahan manajemen energi pada sikap dan perilaku saja tanpa perubahan paradigma, maka hanya akan memberikan perubahan yang bersifat jangka pendek. Karena persepsi dan penafsiran tentang penggunaan energi akan sama dan sebangun dengan cara pandang lama yang sudah mengakar kuat pada setiap karyawan selama bertahun-tahun. Namun, jika dilakukan perubahan manajemen energi dimulai dari perubahan paradigma, maka akan muncul langsung dasar yang menjadi sumber segala sikap dan perilaku dalam menggunakan energi. Inilah tujuan mengapa perlunya perubahan paradigma tentang penggunaan energi. Contoh sederhana yaitu setiap kenaikan tarif dasar listrik yang terjadi dalam masyarakat selalu dipandang sebagai kesalahan pemerintah atau PLN tidak mampu menyediakan listrik dengan harga murah. Hal ini adalah bukti bahwa pandangan umum masyarakat menganggap pengeluaran energi listrik sebagai realitas yang harus diterima sebagaimana adanya. Pandangan seperti ini juga bisa terjadi untuk kenaikan BBM, PDAM, maupun lainnya. Padahal, cara pandang lain bisa dilakukan, yaitu dengan menganggap kenaikan tarif tersebut sebagai momentum untuk penghematan energi. Hal ini pastinya akan lebih bermanfaat untuk menurunkan pengeluaran biaya energi. Untuk paradigma yang perlu diperkuat dalam perusahaan, antara lain yaitu
pengeluaran biaya untuk energi merupakan salah satu biaya yang paling dapat dikontrol, karena penggunaan energi dapat dijadwal, dapat diprediksi, dan dapat diestimasikan. Kemudian, sektor penggunaan energi manapun yang dapat dihemat akan langsung menghasilkan keuntungan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Paradigma yang ketiga, yaitu potensi penghematan energi selalu ada, sekalipun untuk sistem yang telah dijalankan dengan baik, dan ini membutuhkan kerja keras untuk merealisasikannya. Dan yang keempat adalah efisiensi dan penghematan energi mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Dan ini juga akan meningkatkan citra perusahaan mengingat perhatian publik dan aturan mengenai lingkungan semakin ketat. Untuk pengembangan program manajemen energi terbagi atas yang pertama tujuan perusahaan, di mana yang dibutuhkan adalah pandangan yang jelas tentang visi dan tujuan perusahaan tentang manajemen energi, seperti target apa yang dituju dan tahap pelaksanaannya bagaimana. Yang kedua adalah komitmen seluruh komponen perusahaan tentang efisiensi energi, karena yang akan melaksanakan dan menentukan tingkat keberhasilan manajemen energi adalah seluruh komponen perusahaan. Selanjutnya adalah kesinergian yang kuat antara manajemen energi dan disiplin-disiplin lainnya. Tujuan yang keempat yaitu terintegrasi secara efektif ke dalam proses dan prosedur manajemen yang sudah ada, agar tidak melenceng dari tujuan awal dan target manajemen energi yang ingin dicapai. Yang kelima, keterlibatan yang terstruktur dan terencana dari sumber daya manusia, di mana semakin banyak SDM yang terlibat dan termotivasi, akan semakin efektif program manajemen energi tersebut. Yang keenam, yaitu komitmen manajemen puncak. Dukungan penuh dan partisipasi yang antusias baik dana maupun investasi dari manajemen puncak harus dengan jelas terekspresi dan ditunjukkan dengan nyata kepada karyawan. Tidak hanya pada saat-saat awal saja, tetapi di sepanjang waktu implementasi program manajemen energi. Manajer-manajer divisi atau departemen harus diyakinkan sehingga memiliki kepedulian tinggi terhadap tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas. Program manajemen energi harus dimulai dengan penunjukan sebuah tim manajemen energi, dipimpin oleh manajer lapangan yang cukup berpengalaman dan punya otoritas yang cukup untuk bertindak sebagai koordinator. Selanjutnya, bertugas untuk memastikan implementasi seluruh keputusan, bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan program, serta bertanggung jawab atas keefektifan program. Dan selanjutnya adalah tujuan dan sasaran yang terdefinisi secara jelas dan realistik. Tujuan penghematan energi harus didasarkan pada kajian awal penggunaan energi saat ini, kemudian menyusun target yang masuk akal. Sistem pelaporan harus disusun untuk mengetahui progres dan perkembangan pencapaian tujuan. Tujuan yang telah dirumuskan bisa ditinjau ulang secara periodik agar semakin akurat. Dan yang terakhir adalah program perencanaan dan implementasi. Ini dilakukan dengan mengkaji angka-angka konsumsi energi dalam 1-3 tahun terakhir, diikuti dengan identifikasi peluang-peluang kunci untuk penghematan energi, pengaruh musim, pola pengoperasian atau perilaku penggunaan energi, dan kemungkinan penggantian bahan bakar. Dilakukan juga monitoring untuk mendapatkan umpan balik yang akurat dari pemakaian energi. Selain juga audit
kinerja penggunaan energi, serta pengkajian terhadap kemajuan implementasi, di mana kesuksesan program dengan perbaikan penggunaan energi serta pengurangan biaya energi harus dilakukan secara bertahap. Adapun yang kedua adalah kebijakan perusahaan. Akan lebih baik jika program manajemen energi dideklarasikan dengan pernyataan kebijakan yang kuat dari pimpinan perusahaan. Kemudian diikuti dengan penjelasan mengenai keuntungan pelaksanaan program manajemen energi kepada karyawan. Adapun kebijakan perusahaan terhadap kebijakan energi harus mengandung isu-isu sebagai berikut. Yang pertama adalah akuntabilitas dari implementasi manajemen energi, di mana hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah target menyeluruh kinerja energi perusahaan, di mana penghematan energi dilakukan tidak hanya pada bagian produksi, melainkan juga pada bagian kantor dalam perusahaan. Yang ketiga adalah rencana dan syarat-syarat pelaksanaan monitoring dan peninjauan kebijakan energi. Monitoring dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, baik skala mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, hingga tahunan, sebagai bahan evaluasi pengembangan kebijakan energi selanjutnya. Yang keempat adalah komitmen dan pengembangan SDM. Pengembangan SDM, baik hard skill maupun soft skill, melalui berbagai pelatihan hingga peningkatan kesejahteraan akibat keberhasilan manajemen energi. Yang kelima adalah pengintegrasian manajemen energi ke dalam aktivitas yang lebih luas. Jadi di sini tidak hanya di dalam perusahaan, juga di luar perusahaan, seperti kehidupan sehari-hari, karyawan, dan pimpinan. Yang keenam adalah kriteria investasi ekonomi, bisa melalui penambahan alat yang hemat energi, guna mendukung peningkatan hasil produksi. Yang ketujuh adalah pengintegrasian efisiensi energi ke dalam investasi baru, seperti pengembangan perusahaan di bidang yang sama maupun di bidang yang lain. Dan yang kedelapan adalah prosedur pelaporan program manajemen energi. Ini mengikuti tahap atau tingkatan pelaporan yang telah disepakati bersama serta skala waktu pelaporannya. Dan yang terakhir yaitu pengintegrasian program dan kebijakan lingkungan yang selalu dievaluasi untuk mendapatkan program terbaik guna menciptakan lingkungan yang sehat. Inilah materi dari manajemen energi, bagaimana perlunya merubah paradigma tentang penghematan energi. Semoga Anda bisa memahami dan mempelajarinya. Akhir kata, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.